Pernahkah kamu merasa kewalahan di kantor? Tugas yang menumpuk, rekan kerja yang sulit diajak kompromi, atasan yang keras, atau suasana kantor yang penuh tekanan. Semua ini bisa membuat siapapun stres. Namun, tahukah kamu, ada satu filosofi kuno yang bisa menjadi perisai mentalmu di tempat kerja? Filosofi itu adalah Stoicism atau Stoicisme. Hari ini, mari kita belajar bagaimana cara menjadi stoik di kantor. Bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah tekanan, tetap fokus meski ada gangguan, dan tetap bijak menghadapi masalah. Stoicism adalah filosofi yang lahir di Yunani kuno dan berkembang di Roma. Tokoh-tokoh besarnya adalah Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Di kantor, kita tidak bisa mengontrol kebijakan perusahaan. Kita tidak bisa mengontrol sikap rekan kerja yang kadang tidak profesional. Kita tidak bisa mengontrol klien yang berubah pikiran di detik terakhir. Namun, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Respons kita, sikap kita, pikiran kita, itu sepenuhnya di tangan kita. Prinsip utama Stoicism adalah dikotomi of control, membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Di tempat kerja, ini berarti kamu harus berhenti membuang energi pada hal-hal di luar kendalimu. Daripada mengeluh tentang atasan yang tidak adil, fokuslah pada kualitas kerjamu. Daripada frustrasi dengan gosip kantor, fokuslah pada etos kerjamu. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar bisa aku kendalikan hari ini? Misalnya, kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons email penting. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu mengatur waktu rapat. Kamu bisa mengendalikan cara kamu berbicara dengan rekan kerja. Dengan begitu, energi mentalmu akan lebih terfokus. Tidak terbuang percuma. Di kantor, kritik itu hal yang biasa. Kadang membangun, kadang menjatuhkan. Seorang stoik tidak mudah tersinggung. Dia memisahkan antara kritik dengan harga dirinya. Kalau kritikan itu benar, perbaiki diri. Kalau kritikan itu salah, biarkan saja, jangan ditanggapi dengan emosi. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, jika orang lain berbuat salah, itu masalah mereka, bukan masalahku. Di kantor ini berarti, kalau orang lain menuduh lu yang tidak-tidak, buktikan dengan kerja nyata, bukan debat kusir. Tempat kerja kadang seperti medan perang. Deadline mepet, revisi mendadak, klien menuntut ini itu. Seorang stoik berlatih calm in chaos. Bagaimana caranya? Tarik nafas, fokus pada langkah kecil, lakukan satu demi satu. Jangan biarkan emosi mengambil alih logika. Saat orang lain panik, kamu tetap jernih. Justru disitulah nilai lebihmu di mata atasan atau klien. Bayangkan kamu jadi anchor, jangkar yang menahan kapal di tengah badai. Kamu yang membuat tim tetap stabil. Stoicism juga mengajarkan amor fati, mencintai takdir. Apapun yang terjadi, terima sebagai bagian dari hidup. Gagal naik jabatan, belajar dari situ. Proyek dibatalkan, cari peluang lain. Dipindah ke divisi yang tidak kamu suka, gunakan sebagai tantangan baru. Seorang stoik tidak mengeluh, tapi bertanya, bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk tumbuh? Ini membuatmu tangguh di mata orang lain. Kamu tidak mudah patah, kamu tidak jadi beban. Kamu justru jadi teladan.
Stoicism juga mengajarkan virtu, kebajikan. Di kantor ini berarti tetap jujur meski orang lain main kotor. Tetap adil meski orang lain suka menjilat. Jangan jual prinsip hanya untuk terlihat baik. Nama baik datang dari tindakan nyata, bukan pencitraan. Epictetus berkata, lebih baik gagal dengan terhormat daripada berhasil dengan cara yang kotor. Prinsip ini membuatmu kuat dari dalam. Menjadi stoik di kantor bukan berarti kamu jadi kaku atau dingin. Sebaliknya, kamu justru jadi sosok yang hangat, bijak, dan stabil. Kamu bisa diandalkan dalam tekanan. Kamu tidak gampang terpancing drama. Kamu fokus pada hal yang penting. Ingat, kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Dan disitulah letak kekuatanmu. Semoga narasi ini bisa jadi pengingat sedikit saat kamu merasa lelah di kantor. Jadilah stoik, jadilah kuat, jadilah bijak, dan jadilah jangkar di tengah badai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di narasi selanjutnya.